Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan saudara, Allah begitu mencintai kita. Dia mencintai kita sebagai anak-anaknya. Saudara, bagaimana kita memahami kasih Tuhan kepada kita? Saudara, itu hal yang sangat penting, sehingga kita mengerti isi hatinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan mengasihi kita. Namun bagaimana kita memahami kasih Tuhan kepada kita? Saudara, kita pasti setuju bahwa Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita. Atau Tuhan itu peduli dengan kita. Namun bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita? Saudara, yang kita pahami adalah Tuhan tidak membiarkan kita dalam arti Tuhan akan melindungi kita. Bahkan ketika kita tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan bagi kita. Saudara, itu betul. Namun saudara, ada satu sisi yang seringkali menjadi blind spot bagi kita, di mana kita tidak melihat bahwa pengertian Tuhan tidak membiarkan kita, juga dalam arti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak bertumbuh. Atau Tuhan tidak pernah membiarkan kita bertumbuh dengan liar atau jatuh dalam dosa. Disitulah saudara kita mengalami apa yang disebut dengan Alkitab bahwa Tuhan menghajar anak-anaknya yang dikasihinya. Saudara, apakah saudara memahami kasih Allah yang seperti ini bagi kita? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-14. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas. Sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu," katanya. "Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa, dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapak tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan, dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jatuh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah?
Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi, dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang-orang Asyur dalam negeriku. Menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia. Karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular berudak. Dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan. Dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan. Dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemeterlah hai segenap Filistia. Sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberikan kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada 3 bangsa, yaitu bangsa Babel, bangsa Asyur, dan bangsa Filistin. Saudara, 3 bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang kuat pada masanya, dan bangsa-bangsa inilah yang menindas umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Namun saudara, bangsa-bangsa inilah yang diruntuhkan oleh Tuhan. Saudara, keruntuhan mereka pada saat yang sama itu juga menjadi kemuliaan atau kejayaan daripada umat Tuhan bangsa Israel. Saudara, semuanya ini telah dirancangkan Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Namun belum terjadi. Namun bagi kita yang hidup hari ini, tentu kita dapat sekarang melihat sejarah yang ada. Dan betul apa yang dikatakan oleh firman Allah. Itu yang terjadi kepada 3 bangsa ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Tuhan yang mendidik kita. Dia juga Tuhan yang membebat kita dengan kasih sayangnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub. Dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka, akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub, bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah kehidupan orang Israel itu menjadi pelajaran yang penting dalam hidup kita. Saudara, orang Israel, saudara-saudara, menggambarkan betapa umat Tuhan telah tegar tengkuk dan selalu saja mereka melawan Tuhan.
Namun dari firman Tuhan yang kita baca dalam perjanjian lama, Tuhan itu setia kepada janjinya kepada umat Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel telah mengalami berkali-kali karena dosa mereka, mengalami penjajahan dan penjarahan oleh bangsa-bangsa lain. Setidaknya dari bagian firman Tuhan yang kita dapatkan, ada 3 bangsa yang pernah menjajah dan menjara orang Israel. Filistin, Asyur, dan Babel. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka dapat dikatakan mengalami hal-hal yang pahit karena kesalahan mereka. Atau dengan bahasa lain, mereka sudah berdarah-darah karena kegagalan mereka mengikut Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah didikan Tuhan bagi umat Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi. Saudara, Tuhan yang mendidik umat Tuhan. Tuhan juga yang membebat kita dengan kasih sayangnya. Itu dikatakan di dalam kitab Ayub. Pasal 5, 17, 18 berkata demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dialah yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, kita bersyukur mengenal Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Tetapi Tuhan yang peduli dengan kesulitan anak-anak. Tetapi Tuhan juga yang mendidik kita dengan didikan yang bijaksana. Namun saudara, Tuhan yang mendidik dengan keras. Tetapi Tuhan juga yang membebat kita dengan kasih sayangnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melukai kita untuk membinasakan kita. Dia melukai kita supaya kita bertobat. Bahkan saudara dikatakan tangannya itu menyembuhkan kita. Saudara, itulah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita, dia tidak membiarkan kita. Di dalam pengertian, dia memberikan jalan keluar. Dia melindungi kita. Tapi dia tidak membiarkan kita juga dalam arti ketika kita jatuh dalam dosa, kita menjauh daripada dia. Dia akan mendidik kita. Dan setelah itu dia akan membebat kita dengan kasih sayangnya. Saudara, bersyukurlah punya Tuhan yang begitu indah. Dan selalu berpaut kepadanya. Karena orang-orang yang bersandar kepada dia tidak pernah menyesal. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan memakai umat Tuhan dan membawanya kepada kemuliaan. Tetapi Tuhan memakai orang-orang fasik, membawa diri mereka kepada kebinasaan. Saudara, dari sini saudara kita bisa melihat betapa kita punya hak istimewa ketika dipakai Tuhan, bukan? Tuhan memakai orang-orang percaya dan membawanya kepada kemuliaan. Tetapi saudara, ada fakta lain yang tidak dapat kita sangkali bahwa Tuhan juga dapat memakai orang-orang fasik tidak percaya Tuhan. Tetapi saudara membawa diri mereka kepada kebinasaan. Saudara, firman Tuhan dikatakan demikian. Aku akan bangkit melawan mereka, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, bukankah Babel dipakai Tuhan untuk mendidik umat Tuhan? Tetapi saudara perhatikan, Tuhan bisa pakai orang-orang seperti ini, tetapi membawa diri mereka kepada kebinasaan. Mengapa? Karena orang-orang yang tidak percaya selalu saja merasa diri mampu, merasa diri sanggup mengontrol segala sesuatu, begitu berkuasa, sehingga mereka masuk ke dalam kecongkakan dan tinggi hati. Dan mereka akan berjumpa dengan sang hakim yang agung, raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan, saudara-saudara, mengatakan demikian. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai maha tinggi.
Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak percaya untuk mendidik umat Tuhan. Tetapi Tuhan, Dia yang adil, sehingga membawa diri mereka kepada kebinasan. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 9, 22-24. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita. Yang dipanggilnya bukan dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memakai hidup kita. Bukan untuk kebinasaan sebagai orang percaya. Tapi membawa kita kepada kemuliaan. Saudara, bukankah ini hak istimewa? Tuhan bisa memakai yang lain. Tetapi membawa kepada kebinasaan. Tapi Tuhan memakai kita orang percaya. Membawa kemuliaannya. Saudara, berbahagialah orang yang mata rohaninya celik. Dan dia bisa bersyukur. Inilah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, layani Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tetap berdiri tegak di hadapan-Mu jikalau dia tidak tunduk di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh sekali lagi mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, akan kesetiaan Tuhan kepada kami, akan kebaikan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan juga akan memakai kami untuk membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak menghina didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan, seberapapun keras yang Kau berikan kepada kami. Tapi Engkau juga Tuhan yang membebat kami dengan kasih sayang-Mu. Engkau juga memulihkan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Ketika kami didik oleh Tuhan, ajar kami tidak putus asa. Atau ajar kami, jangan meremehkan didikan Tuhan. Tetapi kami bertobat, datang kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.